Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Iya, 102,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di hari yang ke-17. Malam 18 ya. Malam ke-18 insya Allah. Dan biasanya ada Bang Mamang. Kayaknya ada satu dan lain hal. Iya, betul. Iya. Hari ini kita akan mengulas tema terkait dengan melestarikan lingkungan hidup. Ya. Ya, ternyata memang Islam juga mengatur bagaimana hubungan dengan alam, yaitu tentang lingkungan hidup. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Ude, namun sebelumnya kita mendengarkan dulu tadarus bersama Nanda Sikri, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu qamu innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dhulumatihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Sikri. Sama-sama. Ya, Bang Ude. Ya. Sebelum kita masuk, seperti biasa ada fadilah yang akan kita ungkapkan dulu untuk malam ke-18 dan Insan Mesra nanti boleh bergabung di 085395350907 dan juga tentunya melalui kolom komentar fanpage kita di Radio Mesra Kota Parepare. Ini sudah bergabung ini Pak Dr. Kamaluddin Kadir. Oh iya. Ya, beliau juga sering mendengarkan, tapi biasanya akhir-akhir. Aldi ini Bro awal-awal ini. Aldi Bro, pengabar Lembang ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, silakan Bang Ude. Baik, Insan Mesra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan Mesra, bahwa sebentar malam kita memasuki malam yang ke-18, 17 puasa akan kita tuntaskan pada hari ini. Insyaallah semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan adalah 17 puasa akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian fadilah pada malam ke-18 dalam kitab Duratun Nasihin adalah siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan memanggilnya dengan perkataan, "Hai hamba Allah, beribadahlah kalian karena sesungguhnya Allah telah ridha kepadamu dan kepada kedua orang tuamu." Jadi ada yang spesial sekali di sini, Bang Dimas, bahwa kita itu dipanggil dengan perkataan kalimat yang paling tinggi dan paling mulia, namanya hamba Allah. Sebelumnya yang dipanggil hamba Allah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka yang ditunjuk di sini sebagai hamba adalah Rasulullah. Kenapa? Karena beliau sudah mendapat gemblengan Allah Subhanahu wa taala, sudah teruji. Bahkan dalam ujian yang begitu berat, Nabi tetap konsisten
untuk berdakwah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setelah lepas dari ujian itu, barulah Allah panggil dengan perkataan hamba. Yang kedua, pada penciptaan manusia, yakni ketika Allah berfirman kepada malaikat, Iya. wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha. Ini ada kaitannya dengan melestarikan lingkungan hidup. Iya. Bahwa insan mesra, ketika Allah menciptakan manusia dan sudah diciptakan oleh Allah, lalu disuruh sujudlah seluruh makhluk kecuali iblis. Ya, iblis itu yang tidak mau sujud, ya. Iya. Termasuk jin, itu malaikat sujud saja kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa kata iblis? Dia terusir dari sorga. Lalu iblis bikin proklamasi, karena gara-gara Adam saya diusir, maka saya akan menggoda anak cucunya. Maka apa kata Allah di situ? Kau bisa goda mereka kecuali hamba-hambaku. Nah, itu. Jadi kalimat di sini kecuali hamba-hambaku maknanya adalah yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitulah makna dalam perkataan Allah kepada iblis, orang-orang yang beriman yang tetap konsisten dengan nilai keimanannya dan ketakwaannya kepada aku, itu tidak akan mungkin kugoda. Tidak bisa. Kecuali kalau mereka tidak beriman lagi, maka mereka bisa kugoda untuk masuk ke dalam jajaranmu sebagai orang-orang yang zalim kepada aku dan kepada dirinya sendiri. Nah, jadi diciptakannya manusia ini adalah sebagai apa? Memakmurkan daripada dunia, khalifatan fil ard. Jadi ini bisa bermakna adalah dia mampu memelihara lingkungan hidup. Karena salah satu cirinya itu, Bang Dimas, insan mesra, bahwa kiamat itu tertunda oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih banyak makanannya binatang di muka bumi. Iya. Nah, berarti kita memang dianjurkan untuk menanam. Oke. Ya gitu. Ya, kan salah satu protesnya malaikat pada saat penciptaan manusia itu kan, Iya. yang direncana untuk turun ke bumi adalah bahwa ini akan mengakibatkan kerusakan di muka Iya, bumi. itu prediksi ya, malaikat, karena sesungguhnya sebelum manusia ini diciptakan sudah ada makhluk lain yang diciptakan dan memang pekerjaannya hanya merusak. Tetapi wallahu a'lam, dalam sejarah itu tidak diterangkan apakah dia makhluk sejenis manusia atau makhluk lain. Wallahu a'lam. Jadi apa kata malaikat? Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan? Qalu antaja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi apa kata malaikat, untuk apa kau ciptakan lagi makhluk di muka bumi sementara mereka saling bermusuhan, bertumpahan darah, mereka buat kacau saja. Jadi untuk apa? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi diciptakanlah yang namanya manusia yang memang justru nilai fisiknya berbeda dengan yang namanya malaikat. Iya. Ya. Dan pada diri manusia itu adalah makhluk yang sangat istimewa. Jadi sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi ada fisiknya, ada bergabung dengan rohaninya. Jadi pada diri manusia itu ada beberapa nilai komponen. Dia bisa melebihi daripada malaikat, lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan dia manusia itu bisa lebih rendah, balhum kal an'am. Dia lebih rendah daripada binatang. Selama manusia ini tidak memposisikan dirinya sebagai manusia dan hamba kepada Allah, maka dia lebih rendah daripada binatang. Tapi ketika manusia sanggup mempertahankan dirinya sebagai manusia dan sebagai hamba Allah, maka dia melebihi daripada malaikat. Nah, gitu. Saya juga pernah mendengar ada pencerahan bilang bahwa sebenarnya Ya. khalifah ini sebelumnya bukan ditujukan kepada manusia tapi makhluk-makhluk lain. Makhluk Bagaimana lainnya. dengan itu, Bang Ide? Iya, sebenarnya khalifah itu makna di sini adalah pertama, dalam kajian pendidikan saja itu sudah dijelaskan oleh Prof. Hasan Langgulung bahwa tujuan pendidikan itu ada dua. Pertama, dia sadar sebagai makhluk Allah dan dia sadar sebagai hamba Allah. Yang kedua, dia sadar sebagai khalifah. Kalau kita sadar sebagai hamba Allah, berarti kita mengabdi. Dalam artian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tapi ketika kita sadar sebagai khalifah, maka kita adalah orang yang mampu memakmurkan daripada dunia. Bagaimana kita tidak merusak alam, mengeksploitasi alam, tapi tujuannya adalah bagaimana kita memakmurkan. Tujuannya di sini bermakna adalah hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dalam artian bahwa gunakan alam ini sebaik mungkin
sebagai fasilitas dalam kehidupan kita. Jadi makna khalifah di sini adalah tidak hanya bermakna sebagai pemimpin, dan sudah ada diuji coba makhluk-makhluk lain sebelum manusia. Itu tidak ada keterangan yang jelas ya, apakah dia sejenis manusia atau tidak. Tetapi boleh jadi di luar daripada itu adalah sejenis, ya boleh jadi di luar daripada apa namanya daripada manusia, boleh jadi Homo erectus, Homo sapiens, ya yang hanya mengandalkan nafsu tok saja. Dan nafsu tok saja, tidak ada yang namanya akalnya. Kemudian direnovasilah ciptaan ini bahwa Allah ingin menciptakan untuk bumi dan kemaslahatannya sampai kiamat nantinya. Jadi makanya itu Allah pertegaskan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Rasulullah bahwa kiamat itu tertunda ketika masih banyak bayi yang menyusui. 2, masih banyak orang tua yang sujud kepada Allah. 3, masih banyak makanannya binatang. Ini 3. Kalau apa makna makanannya binatang, berarti kita masih mampu memakmurkan dunia, masih bisa menanam. Kalau binatang tidak punya lagi makanan, alamat adalah itu ada kekacauan. Coba bayangkan, kalau seluruh binatang di hutan tidak ada makanannya, ada rumput. Sudah banyak contoh ini. Begitu manusia membuka lahan, banyak hewan sudah yang masuk ke perkampungan. Sebenarnya mereka tidak masuk ke perkampungan, tapi lahan mereka diambil oleh mereka manusia diambil. kan. Masuklah harimau, masuklah macan, masuklah ular. Kenapa? Karena kita menduduki tempatnya. Jadi jangan menyalahkan yang seperti itu, Bang Dimas, bahwa itu adalah sebagian daripada tangan-tangan yang merusak daripada alam. Ya, harusnya kalau ingin membuka lahan, mohon untuk ada solusi alternatif bahwa di mana tempatnya binatang selanjutnya ketika kita membuka lahan seperti ini. Seperti gitu. yang bilang salah satu pelestari hutan di Kalimantan, bahwa ternyata memang bukan binatang itu yang masuk, mereka justru tetap di kawasan mereka. Ini ondroanna kasih. Ini matamai. Ya. Oke. Untuk bentuk yang sederhana dalam Islam, mungkin ada peraturan Islam, bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang Muslim untuk memberikan contoh yang baik untuk melestarikan lingkungan. Ya, kalau umat Islam itu kita merujuk kepada hadis Nabi ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bang Dimas Insa Mesra, ketika Nabi mengatakan bahwa engkau menanam buah-buahan, engkau menanam pohon, sesungguhnya itu adalah engkau bersedekah. Itu dulu ya, konsepnya adalah sedekah. Saking dikuatkannya kita menanam pohon, apa kata Rasulullah? Andai kata di dunia ini terjadi kiamat dan kebetulan di tanganmu ada biji korma, itu satu perumpamaan saja. Artinya bukan hanya biji korma, yang lain-lain juga boleh. Sekiranya ada biji korma di tanganmu, jangan engkau mati sebelum engkau sempat menanamnya. Itu meskipun sudah terjadi kiamat. Jadi itulah betul kalau misalnya pemerintah Sulawesi Selatan dulu ada programnya itu Pak Sahrul ya, Go Green ya, penghijauan, gerakan penghijauan, itu sangat tepat sekali karena hutan itu adalah merupakan paru-paru dunia. Ya, bagaimana dia bisa menghasilkan oksigen dengan baik, itu menandakan bahwa kelangsungan hidup ini di dunia itu masih bagus. Tapi coba ketika tak ada lagi hutan, tak ada lagi paru-parunya dunia, itu yang rusak. Terjadinya kebakaran hutan di Sumatera itu kan mengakibatkan polusi udara rusak, kemudian oksigen, lapisan ozon mulai menipis misalnya. Itu dalam kajian astronomi ya. Kemudian ketika kita sudah menjadikan penebangan pohon secara liar dan tidak pernah menanam kembali setelah kita menanam pohon. Dan itu bagian daripada merusak alam dan kita tidak peduli lingkungan. Tapi bagaimana itu Bang Ude? Ini kan sesuatu yang tidak mungkin terhindari juga. Perkembangan manusia itu kan semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, memang kebutuhan akan pemukiman juga pasti akan semakin luas. Nah, itu mau tidak mau kita akan masuk ke lingkungan-lingkungan hutan misalnya seperti itu. Kenapa terjadi begitu? Karena kita terlalu rakus. Artinya masih ada lahan yang bisa diperbaiki, yang memang sudah tidak ditempati lagi binatang, dan itu lahannya dalam artian bahwa sudah pernah terpakai tapi kita tinggalkan begitu saja. Seperti terjadinya program transmigrasi. Itu kan dibuka lahan, setelah itu ditinggalkan lagi. Karena tidak ada kehidupan di situ. Ada kehidupan, Jadi sebelum kita menciptakan suatu lahan, itu yang harus kita perbaiki dulu adalah
apa mata pencarian yang cocok untuk di situ. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, apa yang diciptakan dulu? Makanannya, kebutuhannya manusia. Jadi Allah menciptakan yang pertama adalah air, laut misalnya. Itu kan kebutuhan yang paling banyak di situ adalah di laut. Ya, apa itu ikan. Ikan itu sama mesra, Bro DJ. Tiap hari orang makan ikan tapi tidak pernah habis. Ya, tidak pernah habis itu. Hampir tiap hari kita makan ikan. Itu saking luasnya itu yang namanya Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, tumbuhan. Hampir tiap hari kita pakai kayu sebagai bahan bangunan, bahkan dibakar untuk berasa nantinya. Ya. Tapi tidak pernah habis itu kayu. Kenapa? Karena memang selalu tumbuh. Begitu juga yang di laut. Jadi fasilitas dulu ini diciptakan, baru diciptakanlah yang mau menggunakan fasilitas itu. Makanya itu kalau membuka lahan harusnya diperhitungkan. Nah, misalnya bagaimana membangun pasar di situ. Ya, ekonomi kerakyatan seperti sudah misalnya ada di IKN nantinya yang akan dibangun. Itu kan sudah diciptakan, ada konsepnya, bagaimana pasarnya, bagaimana misalnya ada minimarketnya. Itu kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi oleh manusia. Sehingga itu berjalan dengan bagus. Nah, gitu. Iya. Ya, ada juga sering keluhan ini ada beberapa pemerhati lingkungan katanya saat ini lebih banyak menanam beton daripada menanam pohon akhirnya. Iya, memang begitu kenyataannya. Kan itu kan ada, saya masih ingat itu lagunya siapa, Iwan Fals ya. Iwan Fals itu bahwa negeriku ini hancur karena kebunku sudah diganti dengan bangunan yang bertingkat. Sawah ladangku dulu bagus hijau tapi sekarang beton yang tumbuh. Kan ada kritikan sosialnya itu. Iwan Fals seperti itu. Dan itu adalah kenyataan yang ada. Mau tidak mau kan, artinya bukan lagi tumbuhan tetapi besi yang muncul, beton yang muncul, dan tidak ada yang bisa menghasilkan oksigen. Nah, gitu. Kita juga berduka nih Bang Ude, 18 November kemarin dan 1 Februari itu kan ada bencana yang sangat luar biasa yang menimpa Kota Parepare. Itu kan ada beberapa perumahan yang hampir. Apakah itu memang karena ulah kita yang tidak memperhatikan alam atau seperti apa? Iya, Al-Quran seperti itu kan gambarannya kan. Yang bikin heran kok bisa banjir kok di atas gunung? Iya. Yang begitu. Makanya kembali kepada aman-aman saja. Kita yang berada di pesisir dan di bagian bawah tidak ada masalah. Kan gitu. Jadi harus dipahami gini, Bang Dimas, bahwa kata Allah, "Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan yang terjadi di darat, di laut itu akibat ulah kita sendiri. Makna kasarnya ulah manusia itu tidak pernah memperhatikan kebersihan. Di situ ada aliran sungai, tapi kita menimbun sampah di situ. Akhirnya airnya tersumbat, larilah ke pemukiman. Terjadi itu dulu. Pendangkalan. Iya, dari pendangkalan. Kemudian yang kedua, maksiat yang kita lakukan. Jadi maksiat itu mengundang bencana ya. Itu juga akibat ulah kita sebenarnya. Tapi ketika terjadi gempa, padahal tidak pernah terjadi gempa. Kenapa bisa terjadi gempa? Karena kita yang mengundang bencana. Makhluk tanah itu makhluk Allah. Angin itu makhluk Allah. Air itu makhluk Allah. Tapi kita tidak pernah memperhatikan bahwa semua ini adalah makhluk Allah, kepunyaan Allah. Nah, ketika kita bermaksiat, itulah undangan maksiat. Berarti ketika ada bencana, misalnya bencana alam seperti itu, bukan hanya dari segi alam yang harus kita perhatikan, tapi konstruksi lingkungan dan juga masyarakat di situ. Seperti apa mungkin saja. Bisa begitu. Sudah ada aliran sungai kan seperti itu. Artinya sungai itu tetap mencari tempat yang paling rendah airnya kan kalau terjadi luapan begitu. Tapi ketika itu bagus dan itu bisa dimaksimalkan dengan mungkin, saya kira aman-aman saja. Perumahan bagaimanapun juga kan banyak perubahan yang sekitar aliran sungai, tapi tidak banjir juga karena mereka memperhatikan kebersihan dan memperhatikan lingkungan hidupnya. Oke. Ada telepon. Oke, silakan. Halo. Om. Pendengar setia Ngawai. Sudah bisa dapat penghargaan ini. Kali ini. Oke. Apa story? Iya. Story Ki. Oke, bagus nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu juga dibahas ini dari segala penjuru ini masalah apa itu bencana. Iya. Kalau lingkungannya juga kalau Pak ada Aldi ini bencana, kayaknya masih misalnya asri. gempa bumi. Ah. Ya, pada jurnalis bertanya
para ahli alam. Oh, itu karena Iya, gejala alam. lempengan Lempengan karena bumi. memang Indonesia atau Sulawesi Selatan itu ada garis merah Ya. atau apalah. Ring of Fire. Ya. Iya. Sementara juga kalau di infotainment para artis ditanya, wah itu begini. Kenapa bukan stasiun Iya. ditanyakan? Ya mungkin lebih tahu karena ini kan apa ya, begitu datang angin merusak alam. Kadang-kadang juga kalau banjir, pokoknya setiap kali ada datang musim selalu ada bencana. Apakah ini bertanda bahwa alam sudah bosan bersahabat dengan manusia, kata ini? Silakan tanya sama rumput yang bergoyang. Ayo bagaimana Ustaz ini? Tentang ini semua selamat wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah wabarakatuh. memang alam sudah bosan Iya. dengan tingkah laku kita? Secara global kan memang seperti itu. Kalau terjadi bencana alam, itu kan yang pertama diteliti adalah bagaimana ahli Iya. tentang Tanah, biologi ya. Iya, ahli biologinya ditanya, bagaimana Biologi. tentang astronominya, bagaimana ahli fisikanya, ditanya semua itu ahli-ahli seperti itu, ahli lingkungan hidup. Tapi kan Bang Ude terkadang juga seperti misalnya saya ambil contoh kasus Palu beberapa tahun yang lalu. Iya. Itu kan secara ilmu tidak mungkin ada tsunami karena itu Iya. kan makhluk dan Iya. menghancurkan. Iya. Tapi kan ternyata itu di luar kita. Di luar ekspektasi manusia di kan? luar Iya. di bawah kena tsunami, di atas kena likuifaksi. Iya, artinya kan itu kan maksiat. Iya. Yang dilakukan lebih banyak dilakukan daripada kebaikan. Lalu tak ada lagi orang yang pernah menghiraukan kebaikan, orang yang menyuruh kebaikan tak pernah diperhatikan. Segelintir saja orang-orang yang berbuat baik kepada Allah, menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi lebih banyak yang melakukan kemaksiatan. Kayak gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Aldi ya, bahwa betul juga bahwa ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi bencana alam, yang ditanya adalah ahli karena bumi. kan memang disiplin ilmunya di situ. Iya. Ahli bumi kayak terjadi pergeseran lempengan bumi misalnya begitu. Tapi kita tidak pernah kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya. Bahwa kalau seperti itu adalah andil daripada kita sendiri. Jadi alam ini kan diatur oleh Allah kan. Iya. Berputarnya alam ini kan kita tidak pernah sadar. Iya. Bahwa bumi ini ketika berputar dengan kencang, itu tidak pernah kita merasa bahwa Iya. bumi ini berputar, tapi ketika dia lambat, maka kita akan rasakan. Ya, artinya bahwa semua itu siapa yang mengatur? Adalah Allah. Kembalikan kepada Allah bahwa kalau bahasa agamanya memang karena kita yang melakukan kerusakan di muka bumi, tidak pernah peduli lingkungan hidup. Iya. Dan kepedulian kita kepada lingkungan hidup adalah jangan bermaksiat, itu saja. Iya. Jadi kan bahwa Allah itu kan Ya. Allah itu kan Makasih. mengatakan Ambo kepada Logo kita, Muda datang. kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah umat yang terbaik dengan apa? Dengan melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, kan gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau bahasa agama kita bawa ke dalam perbaikan alam raya ini, ya tentunya hindari maksiat. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak ibadah. Makanya itu kita disuruh i'mal dunia ka'annaka ta'isu abada wa'mal lil akhirati ka'annaka tamutu. Seimbangkan antara alam, keseimbangan antara dunia dengan akhiratmu. Iya. Makanya itu tidak pernah itu Allah mengatakan salat kau terus jangan mau ke duniamu, tidak. Tapi kita dianjurkan karena berbuat untuk alam juga itu bagian daripada amalia. Tapi ketika engkau sujud kepada Allah itu bagian daripada ibadah, liya'budu. Ya, artinya di sini memperlihatkan lagi bagaimana kecilnya manusia di hadapan Tuhan ya. Karena kalau kita mau bicara ahli, mereka harusnya sudah bisa memprediksi ini akan terjadi. Coba. Kalau dia mau bicara ilmu. Gini, Bang Dimas, Insya Mesra, waktu Nabi Adam diciptakan, lalu kenapa kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena keutamaan dan kelebihan daripada Nabi Adam. Iya. Dia diajarkan Ilmunya. bukan ibadahnya dia kan. Apa yang paling tinggi pada Nabi Adam waktu itu? Ilmunya. Diajarkanlah ilmu ekonomi, ilmu perdagangan. Ilmu yang paling tinggi Nabi Adam dimiliki adalah ilmu memakmurkan dunia. Ketika dia menanam, maka hasilnya selalu dapat banyak. Itu ilmu memakmurkan dunia. Tetapi kalau mau dilihat dari segi ibadah, siapa yang paling banyak ibadahnya? Kan malaikat. Iya betul. Tidak pernah berhenti berzikir Ya, kepada Allah siang malam. Justru tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Tapi kenapa disuruh sujud? Zero mistake. Iya. Kenapa disuruh sujud? Malaikat kepada Nabi Adam. Karena keutamaan dan kelebihan Nabi Adam dengan ilmunya. Makanya itu kenapa Allah katakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
diangkatlah dan dimuliakan derajatnya satu tingkat orang-orang yang beriman dan berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapasitas ilmu itu memang penting sekali. Ya, kita miliki. Makanya itu kita pilah-pilah, ada ilmu ekonominya, ada ilmu perdagangannya. Nabi Adam sudah dikasih semua itu. Iblis tidak ada. Malaikat tidak ada yang punya begitu. Ya, Ya. jadi timbul akhirnya ya karena mungkin ibadahnya iblis akhirnya timbul Kesombongannya. Melihat Padahal itu ilmunya menurut di bawah riwayat manusia. itu iblis itu makhluk yang paling taat loh. Iya. Makhluk yang paling taat. Ada Tapi yang karena saya sombong. dengar juga katanya golongan malaikat juga sebenarnya. Iya, golongan malaikat juga, tapi dia membangkang menjadi sesuatu yang disebut dengan inna syaitana lakum adu mubin, yang membisikkan pada diri manusia. Iya. Ya, kalau pendapatnya Prof Halim Mubin itu memang tugasnya Iya. untuk menggoda manusia. Ya, saya lupa ada quotes itu yang atau meme yang banyak dari almarhum Senudin Gemset yang bilang katanya kau yang berbuat iya, kau yang menikmati iya, tapi kalau ada musibah kita semua kena. Kan seperti itulah. Anda yang bermaksiat, Anda yang mengundang. Iya. Toh? Tapi ketika dia datang, maka kami juga kena. Kenapa bisa begitu? Karena engkau tidak pernah mendakwahkan dia tentang bahayanya merusak alam. Iya. Engkau tidak pernah mendakwakan bagaimana ketika engkau bermaksiat bahwa itu bagian daripada bencana alam. Iya. Kan itu kita juga kena. Jadi makanya itu ketika banjir bandang datang, gempa bumi datang, apakah gempa bumi mengenal jangkauan itu orang beriman itu tahu? Kan tidak tuh, semuanya kena. Ya meskipun ada beberapa peristiwa misalnya kayak masjid tidak apa-apa ketika gempa bumi terjadi. Iya. Tapi itu kan masjid kan bangunannya, rumahnya Allah. Iya, begitu. iya. Tapi manusianya, kan kita disuruh berbalighu anni walau ayatan. Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Berarti memang ada tanggung jawab ulama juga di sini untuk selalu mengingatkan bagaimana alam ini dipelihara, dilestarikan dengan baik. Karena kita memang adalah bagian daripada makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan, umat yang terbaik. Cirinya umat terbaik itu adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Iya. Ingat begini, andai kata kita tahu bahwa bencana itu akan datang, kan kita sudah bisa ketahui, lebih baik kita menghindar. Ya, lesememan itu kayak kisah yang masjid yang bocor itu. Jadi ketika bocor itu masjidnya, lebih baik kata ulama kita tinggalkan di kampung. Lah kenapa Kiai? Lah bocor masjidnya, baru rumahnya bagus semua. Iya. Nah, bahaya katanya. Ya, kita masih ada waktu. Insan mesra yang mau bergabung silakan di 0853 9535 0907 atau boleh ikut berkomentar di kolom komentar untuk di. Ya, kalau ada pertanyaan di FB silakan. Ya. Duet ini Bang One. Halo, Bang One. Oke. Ya, silakan Bang One. Kita berbicara dalam manusia yang lahir ini Pak Ustaz ya. Iya. Dan enggak segasnya makanya teman-teman kok jadi anak teri. Oh iya. Kita tunggu nih jadi di teri. Teri. Itu maka pengiran di teri ya maka. Jadi ya sering begini ke rumah kan biasanya ada jadwal cantik kan itu melahirkan itu ditentukan jadwalnya oleh Tuhan. Ya. Tanggal jam sekian Anda lahir dari rahim ibu Anda ya. Iya. Tapi karena kadang ada orang menunggu tanggal cantik baru dioperasi. Dipaksakan ya. Nah, tadinya masyarakat di kopi. Iya. Harus saya bisa berkonsultasi dengan dokter supaya anak saya dioperasi dengan tanggal cantik umpama. Iya. Nah, bagaimana itu kondisinya Pak Ustaz? Karena apakah dokter yang memang memaksakan mau mengeluarkan atau Tuhan memang sudah mau mengeluarkan melawan sunatullah. Artinya kan mungkin saja sudah tidak ada panel masuk ke tanggal cantik operasi nih. Nah, jadi yang kedua mengenai bencana ini ya, kita kan selalu berdasar bahwa ada yang tidak bagus di tempat itu di kala terjadi bencana. Iya. Pertanyaan saya begini, ini kan bencana mengenal orang. Sama dengan di Turki ya. Iya. Di Turki itu kita lihat muslimnya di sana bagus. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa masih bencana juga? Itu begitu Bosah, atau di pare-pare ini, apa ini cobaan atau takdir dan daerah kita? Atau pacaran? Karena barusan ini dua kali bencana, antara ini mengambil korban
banjir atau bencana atau perang. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelahiran terencana. Tanggal apakah cantik, melawan tanggal cantik ya. sunnatullah? Jadi kan sunnatullah itu masuk dalam kategori bahwa bayi itu yang dikandung itu umurnya itu 9 bulan 10 hari. Iya. Ada yang malah 7 bulan, ada 8 bulan. Itu karena terjadi ada kelainan pada kandungan. Sebab kalau tidak dikeluarkan maka yang bisa berakibat untuk fatalnya bahkan bisa membunuh ibunya. Iya. Maka itu bisa saja dikeluarkan seperti itu. Tetapi tetap konsultasi dengan dokter. Kalau dokter ahli mengatakan seperti ini, maka itu bisa berisiko apa tidak bisa dikeluarkan. Jadi itu sunnatullah juga sebenarnya itu. Jangan masuk dalam kategori hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tanggal cantik itu yang penting sudah masuk waktunya. Bayi dalam kandungan memang sudah sempurna sebab kalau lewat itu bisa berkembang dan bisa membunuh orang tuanya. Artinya memang takdirnya lahir secara sesar misalnya. Iya, kesar meskipun di situ ada campur tangan manusia kan. Iya. Tidak ada masalah, boleh dilakukan seperti itu. Cari tanah, Ya, cuma jalannya. Ya. Artinya yang tidak boleh itu kalau mau tanggal cantik baru masih umur 5 bulan. Ya. Anda bukan waktunya di situ. Belum. Tetapi kesempurnaan bayi itu adalah sebenarnya idealnya adalah 9 bulan 10 hari. Ya. Nah, di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang hanya 9 bulan, ada yang hanya 8 bulan, ya, ada 7 bulan yang prematur. Tapi selama dia di situ dan memang sudah sempurna itu bayi berkembang dalam rahim, maka tidak ada salahnya boleh dikeluarkan sebab jangan sampai nanti kalau terjadi istilahnya kita mau normal tapi sudah terjadi rasa sakit ya. Air ketuban sudah pecah, ya, belum sampai waktunya tapi sudah begitu, maka itu dikeluarkan. Ya, meskipun hanya melalui operasi. Dan proses sekali lagi ditekankan bahwa proses tanggal cantik ini sebenarnya juga dilihat dari kesehatan ibunya. Bukan dipaksakan untuk betul-betul bukan pemaksaan lahir. Bukan pemaksaan begitu, tapi memang sudah sampai waktunya. Jadi kan ada masa interval waktunya itu tadi 9 bulan ya, 10 hari. Ini pertanyaan kedua ini. Kita tahu ini Turki negara muslim. Iya betul negara muslim. Tetap ada bencana. Bang One harus dipahami dengan baik. Turki itu menganut dua prinsip. Prinsip agama dengan negara. Itu yang ditelurkan oleh Kemal Atatürk. Ya, Atatürk ya. Sekuler. Ya, sangat sekuler sekali. Jadi itu Kemal Atatürk itu gelar raja di situ. Yaitu Atatürk. Jadi itu ketika Muhammad Kemal itu sampai ke Eropa, dia pelajari dengan baik. Kemudian dia kembali ke negaranya lalu memimpin yang namanya Turki. Di situ terpisah antara lain negara, lain agama, dipisahkan. Ketika Anda masuk ke wilayah negara, maka Anda boleh buka jilbab. Jadi ketika Anda masuk ke wilayah agama, maka Anda menutup aurat, pasang jilbab gitu. Ya, itu di Turki seperti itu modelnya. Tapi ya, Bang Ude, saya pernah baca juga Atatürk kan sekarang sudah meninggal, bahkan ditolak. Ada riwayat ditolak mayatnya ditolak sehingga di Pabatikur sampai karena dialah yang telah mengobok-obok agama Islam. Nah, bagaimana sekarang? Ini kan baru-baru, sedangkan sekarang Turki bukan lagi di bawah pimpinan Kemal. Erdogan justru dikenal sebagai tokoh dunia yang muslimnya luar biasa juga, luar biasa. Nah, masih kan tetap ada gempa bumi Turki kemarin. Gini ya, bahwa kalau kita lari kepada agama itu kan bahasa kesombongan manusia. Kalau kita sudah melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala lalu itu terjadi, maka itu adalah bagian daripada ujian. Ujiannya Allah. Disuruh kita bersabar bagaimana dengan ujian itu. Kalau kita tidak melakukan ibadah kepada Allah tetapi kita berpoya-poya dengan kemegahan yang kita lakukan, berarti bahasa kesombongan. Itu bagian daripada azab. Ya. Dan kalau kita beribadah kepada Allah tetapi juga melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu adalah bagian daripada teguran. Harus dibedakan itu. Untuk menjawab ini pertanyaannya Bang One tadi, misalnya terkait banjir di Parepare, apakah teguran atau asap? Nah, kita melihat seperti itu tadi ya. Apalagi kan kita bukan satu kali, sudah 2 kali. Tapi kita tidak pernah mengambil pelajaran di yang pertama kan? Betul. Harusnya ada pelajaran di yang pertama itu. Oh, kenapa begini? Harusnya sudah ada tim ahli. Kita duduk bersama, bukan hanya dari ahli air, ahli bumi, ahli yang mengenai masalah
pasang surutnya air, bagaimana ahli masalah hujan. Iya. Tetapi hadirkan juga di situ tokoh agama. Ya, untuk melihat itu kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Kenapa bisa terjadi? Akhirnya itu bisa klop ketika seluruhnya kita berkumpul bersama dengan fasyawirhum fil am. Kita bermusyawarah dengan baik. Kenapa bisa? Ini pelajaran pertama. Akhirnya ketika terjadi hujan, maka tidak akan lagi seperti itu karena kita sudah mencari dan menemukan solusinya. Tapi yang pertama kan kita tidak ambil pelajaran. Artinya bisa saja kita mengatakan gampang mau berarti ada kesombongan sebenarnya di sini dari bahasa pihak seperti yang itu, bahasa seperti terkait. itu. Saya ingat begini, Bang Dimas, itu Prof. Quraisy Shihab ketika di Bali dulu diundang sebagai pembicara dalam lingkungan hidup tentang ditinjau dari tafsir Al-Quran. Iya. Lalu didatangkanlah dari negara Kanada, ya. Ada prof dari Amerika. Itu 3 profesor berbicara tentang lingkungan hidup masing-masing di bidangnya. Ada yang tentang ekosistemnya, ada yang bagaimana tentang flora dan faunanya. Quraisy Shihab ini adalah dari tafsir Al-Quran. Dia lihat di situ. Nah, sekarang ketika terjadi pembicara ini 3 selesai, maka dibagilah honor, kasih honor. Prof. Quraisy Shihab itu dapatnya 5 juta. 2 profesor ini dari negara lain itu dapat 10 juta. Iya. Apa kata Quraisy Shihab? Saya tidak mau ambil. Ya, kenapa 5 juta? Kenapa mereka 10 juta misalnya? Ilmu itu sih kapan? Iya, bukan masalah ilmunya. Masalahnya Quraisy Shihab mengatakan saya tidak mau ambil ini, kenapa harus 5 juta? Kenapa yang 2 itu 10 juta? Iya. Lalu ditanya, kenapa begitu, Prof? Iya, karena mereka memandang enteng agama. Oh, Mereka terlalu sombong. Padahal ilmunya dari Al-Quran semua. Saya ini bahas masalah Al-Quran tentang lingkungan hidup. Ya, bagaimana menafsirkan itu butuh ilmu yang banyak, berat itu. Iya. Karena mereka tidak butuh penafsiran apa-apa. Sementara kenapa saya tidak mau ambil? Karena itu mereka sombong dan mereka menganggap enteng agama. Iya. Disitulah kelemahan ilmu kita. mereka diambil dari tafsiran yang bersumber dari Al-Quran. Betul. Tafsir ini oleh penafsir seperti Prof. Quraisy misalnya. Nah, sama-sama Kak Prof. Ya, kita sama-sama Prof. Kenapa harus dibedakan? Artinya panitia memandang enteng agama. Jangan nanti ada agama kalau ada bencana. Ya kan gitu. Iya. Itu coba lihat iktibar daripada umat-umat terdahulu kenapa dimusnahkan? Karena mereka tidak berbuat adil. Nah, disinilah bahasa keadilan itu harus bagus. Kenapa maksudnya bahasa tidak adil? Pertama, Nabi Lut. Kenapa umatnya harus dilenyapkan di muka bumi? Ya karena maksiat terus LGBT. Ya, LGBT. Nah, kita sudah tahu kan, sudah ada peristiwanya. Tapi kita masih menganggap itu biasa saja di Indonesia. Ya. Nabi Nuh. Bahkan ada prokesnya itu Deddy Corbuzier itu dengan pasangan LGBT. Itu kan terjadi pembiaran loh. Bahaya. Palu sudah memberikan gambaran yang jelas. Iya. Di bawah ada tsunami, di atas ada likuifaksi. Jadi Itu memang dahsyat sebenarnya pantas ketika ada hal-hal yang negatif, itu memang sudah pantas kalau ada ulama yang bersikap keras. Iya. Makanya kita butuh ulama-ulama yang punya garis keras itu melarang seperti itu. Tapi bagaimana dengan tanggapan Bang Ude? Ya Islam mengatur lagi, ini lagi. Tidak seperti itu, karena memang agama sudah mengatur sedemikian rupa. Artinya ketika kita beragama, maka apa kata Allah? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kau kalian ke dalam Islam secara utuh. Mulai A sampai Z. Jangan hanya mengambil baiknya saja lalu tidak mau tidak baiknya. Karena sesungguhnya dalam agama tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Cuma kita yang belum sampai cara berpikir kita ke sana. Kenapa kita disuruh beribadah siang malam? Kenapa Nabi menganjurkan kita untuk bangun tengah malam? Kan itu bagian daripada kesehatan. Kenapa kita disuruh sujud? Bagian kesehatan apa? Karena ketika kita sujud, aliran darah dari otak itu akan berfungsi dengan baik. Kan tidak sama itu tingkat kecerdasan orang yang beribadah dengan tidak. Akan gitu. Ya. Jadi ketika kita di luar daripada itu tidak ada kegiatan ibadah kita lakukan, sementara perintah kita melanggar, maka tunggulah, lebih baik kau dihancurkan saja. Berapa banyak masyarakat, bangsa dan negara dihancurkan, dilenyapkan oleh Allah karena mereka berbuat maksiat seluruhnya. Oke Bang Ude, 2024 ini kan tahun politik. Dan mulai sekarang 2023 sudah banyak baliho-baliho bertebaran. Apakah ini termasuk tindakan zalim ketika
para caleg ini misalnya itu mempaku pohon ini yang menjadi ini yang jadi PR ya, misalnya selalu bilang pohon juga pingin hidup jangan disakiti. Apakah termasuk tindakan salim juga? Mudah-mudahan ada caleg yang dengar. Iya, termasuk tindakan salim itu. Tidak usah tindakan salim menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Iya. Contoh, ada riwayat, ini pernah saya baca riwayatnya ya. Ada riwayat bahwa ada orang bagus ibadahnya, tapi tidak sengaja itu mengambil daun daun singkong ya. Iya. Mengambil daun singkong satu yang mengakibatkan gara-gara itu dia mati itu singkong itu. Mati ubinya orang, mati singkongnya orang. Ya, langsung bilang Pak Kamal, dari saya dukung begitu. langsung dia ambil itu, lalu mati itu pohon. Apa kata Rasulullah? Maka orang itu durhaka. Dianggap orang yang durhaka. Segitunya. Saking ketatnya itu kita menjaga namanya pohon. Apalagi sengaja mempakunya. Iya. Kalau Dokter Kamal saya percaya. Dia hanya balihonya di jalan saja ya. Kalau tiang listrik tidak masalah. Iya, memang kita tanam itu dan itu tidak butuh apakah dia hidup atau tidak. Dia benda mati, cuma mau dihidupkan kan. Tapi kalau pohon, nah itu juga Kak. Dulu waktu pertama kali munculnya begitu ya, marak itu. Apa dia bilang itu ada anekdot ya, bahwa ketika musim caleg maka seluruh setan itu istirahat, tidak menggoda manusia. Makasih. Iya, ditanya, kamu kenapa tidak tempati pohon asam, pohon mangga, pohon ini? Kalau kita lagi libur Pak. Kenapa kok tidak gonda? Kenapa? Sudah ada caleg yang gantikan di sana. Itu ada kayak gitu kan. Aja rasa mega nih caleg untuk koto aja. Jadi luar biasa. Ini nasa setange nih istirahat di Jolo. Ya, luar biasa sekali Bang Ude. Terima kasih yang sudah bergabung. Mungkin closing statement sebelum kita pamitan. Ya, baik, insyaallah. Insya Allah kami ulang kembali bahwa sebentar malam tema yang diusung untuk seluruh wilayah Kota Parepare adalah melestarikan lingkungan hidup. Ini bagian daripada ibadah dan syiar kita, bagaimana menjaga alam dengan baik sebagai insan yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifatan fil ardh, khalifah di muka bumi. Adapun padilahnya sebentar malam, kami ulang kembali bahwa siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah melalui malaikatnya memanggil kita sebagai hai hamba Allah, beribadahlah kalian, sesungguhnya Allah telah ridha kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu, insan mesra, jadilah kita sebagai insan-insan yang mengabdi kepada agama, kepada Allah, dan juga menjaga lingkungan kita agar senantiasa alam ini tetap memberikan yang terbaik kepada kita tempati untuk melakukan nilai-nilai kebaikan sehingga kita menjadi betul-betul sebagai khalifatan fil ardh di muka bumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan siaran ini bisa disimak kembali melalui YouTube Radio Mesra Kota Parepare dan juga tentunya di pukul 6 besok. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menantikan saat berbuka puasa. Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. محمد هو ابن ملكي أحمد رب الله خير ملكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقصد النحو بها مهوية تقرب باللفظ المجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية بني معطي وهو بالسبق
Mesranya musik-musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan Daftar nama Mubalika bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi di Masjid Sekota Parepare. Malam ke-18 judul ceramah melestarikan lingkungan hidup. Masjid Abdullah Qadir, Perum Bumi Lamario, Haji Sahirman SAG, Masjid Azikra Lapanyanya, M. Ridwan SAG SH, MPDI Masjid Agung, Ki Haji Abdurrahman Ambodale, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM2, Dotrandes Nurdin Samad MA, Masjid Al-Abrar, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM5, Hairudin SPD MA, Masjid Al-Akram Aspol 3, Dotrandes Arifudin Rahim, Masjid Alami WKE, Sul Fajar Najib pada DMSOS, Masjid Alamin BSP Soryam Perme Asta SPD, Masjid Al-Aqsa Perumnas, Dotrandes Dr. Andi Abdul Muiz SPD MPDI, Masjid Arijum depan Dinas Kehutanan KM6, Dr. Haji Ambodale SAG MPD, Masjid Al-Azhar Soreang, Amir Tang SE, Masjid Al-Azhar Islamic Center, Jalan Haji Agus Salim, Dr. Kiai Hanani MAG, Masjid Al-Bahnar Kampung Mandar belakang SMP Negeri 3 M Salih SY, Masjid Al-Banja Jalan Lapan Siun, Dr. Kiai Haji Abdul Halim KLCMA, Masjid Al-Barka Pondok Indah Soreang, Dr. Andi Nur Kidam MHU, Masjid Albir Perumnas Hidayat